Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fauzia Amani Lulu dari kelas TI 19C1 dengan NIM 311910381. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Bahkan sekarang ini telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, OSI layer diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat intervolat. 7 fungsi model OSI layer. Di layar ke-7 ada application untuk menunjang aplikasi berkomunikasi melalui jaringan. Di layar ke-6 ada presentation untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Di layar ke-5 ada session untuk membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Di layar ke-4 ada transport layer untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Di layar ketiga ada network layer untuk menambahkan jaringan pada setiap paket. Di layar kedua ada data link untuk menambahkan MAC address pada paket. Di layar pertama ada physical untuk mengirim data melalui media transmisi. 7 model OSI layer. Di lapisan ke-7 ada application. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Di lapisan ke-6 ada presentation untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell atau remote desktop protocol. Selanjutnya di lapisan kelima ada session, yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya di lapisan keempat ada transport untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Selanjutnya di level ketiga, di lapisan ketiga ada network untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Di lapisan kedua ada data link. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, lapisan yang pertama ada physical untuk mendefinisikan median transmisi jaringan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti contoh kabel transceiver dan konektor yang berkaitan dengan physical layer. Peralatan seperti reverter, hub, dan network card
berada pada layar ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.